barang tiruan. Belilah produk asli Bode. Jangan beli barang tiruan. Kalau dapat 5 Ringin sang jagat lawang nuboga awak alam goib, ratu jagat pangawasa bumi, cai, sene, serta ratu ti para jin. Saya tidak mau berurusan dengan iblis itu. 2 mayat dalam 1 hari. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya, Kang? Kok bisa ya? Ngain di dia. Maca. Ngain geus make.
Kalau dapat 5 miliar, mau buat apa? Mau beli moge, mobil sport, sepatu branded, tas branded. Di rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri. Buat beli tanah, buat Pergi naik haji. Makan secepatnya satu paket balap KFC, kamu bisa memenangkan 5 miliar. Serius? Caranya? Pesan paket balap KFC, segera daftarkan diri kamu, tempat sangat terbatas. Total hadiah lebih dari 10 miliar. Hidup di tengah kekayaan alam Indonesia rasanya bukan kebetulan. Semua punya tujuan. Apa makna di balik semua? Apa iya sebatas pemandangan indah di mata? Pertanyaan perlu jawaban. Dan jawaban ada untuk dicari. Boleh, yuk. Menemukan yang lebih besar ini buah apa, Pak? Ini namanya nggak dewa untuk menyembuhkan penyakit radang. Ini daun apa, Pak? Daun labunik, Pak. Wah, kecil-kecil banyak manfaatnya. Iya. Ini Pak daun saga. lebih hebat dari apa yang dilihat. Ini tanaman apa, Pak? Oh, ini jahe gajah. Ya. Namun, apa jawabannya berhenti di sini? Batasan bukan masalah. Woi, apa kabar? Oh ya, gua ada something nih, ntar gua kasih lihat ke lo. Ada kebaikan dan tekad yang terus mengulik cara. Ada cara yang menghasilkan jawaban terbaik. Herbal dari alam Indonesia diproses menggunakan teknologi vaksinasi modern untuk redakan batuk. Herbako, wujud nyata jawaban terbaik. Menyembuhkan aku, kamu, dia, kita semua. Herbakov, obat batuk herbal modern asli Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah udah siap untuk malam ini? Siap, Kang, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada hormat kami kepada Muhammad Faris Nur Hidayatullah selaku founder Peacegram. Dan hormat kami kepada selaku pemateri webinar filmmaking. Terima kasih kepada volunteer-volunteer yang sudah berpartisipasi untuk acara malam ini. Terus untuk Maju Indonesia dan Poin Kampus, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya bacakan CV ya, Kang.
CV Aditya Dwi Purnama. Profil pribadi memiliki motivasi kerja yang tinggi, siap memberikan ide-ide untuk pembaharuan, terbiasa untuk bekerja dalam tim juga di bawah tekanan, sangat menjunjung tinggi kedisiplinan juga loyalitas dalam bekerja, untuk skill, public speaking, desain grafis, Canva, CorelDRAW, Microsoft Office, Word, Excel, pengalaman kerja, Kementerian Sosial Data Analisis, dan Flora Wisata The Castle Voice Over. Pengalaman organisasi ada di seminar kemahasiswaan, Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Bidang Nalar dan Akhlakul Karim, Ketua Kerohanian Islam, Founder Himpunan Aktivitas Kajian Agama. Itu CV dari Kak Aditya Dwi Purnama. Demi keberlangsungan acaranya, mari langsung saja ke materi webinarnya tentang apa sih atau bagaimana sih perjalanan awal mula menjadi seorang videografi. Silahkan Bapak Denny, kami persilahkan. Awalnya sih saya kuliah di IKJ ya, tadinya saya cuma suka foto aja, terus kemudian saya berpikir kenapa nggak nyebur aja sekalian gitu. Ya udah, saya akhirnya kuliah di IKJ, kemudian saya ikut jadi asistennya Mas Tanto waktu itu di sound department. Kemudian saya banyak mengerjakan film-film Indonesia pada waktu itu karena Mas Tanto kebetulan memang sound designer kelas 1 lah ya di Indonesia waktu itu. Sampai dengan saya termasuk jadi tim yang bikin surround system model Indonesia, karena surround system itu kan sebetulnya milik Dolby ya, tapi kalau pakai Dolby kita harus pakai license. Nah akhirnya Mas Tanto membuat sistem Dolby tapi tanpa license Dolby-nya gitu, surround system gitu. Kemudian di tahun berapa ya, 95 kali, mulai 95an gitu, dan 96-97 saya mulai jadi Astrada di film iklan. Habis itu kemudian di sekitar tahun 2000 ada yang ngajakin jadi produser, jadi eksekutif produser di PH Iklan waktu itu. Tapi akhirnya saya nggak tahan, saya balik lagi ke jadi Astrada di tahun 2009. Kamera digital mulai tumbuh mulai ada teknologi kamera digital sebagai perekaman video gitu. Akhirnya saya balik lagi ke passion saya sebagai kamera, dan ya udah mulai di grup di kamera department gitu. Itu aja sih singkatnya. Jadi sempat lari dulu dari melepas dulu Astrada, kemudian kembali lagi ke Astrada seperti itu ya Bapak ya? Iya gitu deh kurang lebih. Nah, langsung ke materi intinya tentang sinematografi ini Bapak. Sebenarnya apa sih sinematografi itu? Oke, sinematografi kan sebetulnya ilmu yang mempelajari tentang sinematografi. Sinematografi itu kan asal katanya sinema dan grafos gitu ya. Artinya kita merekam gambar yang bergerak gitu. Nah, ilmu-ilmu itulah yang kita pelajari, lalu ya awalnya sebetulnya maksudnya basicnya adalah sinematografer itu adalah orang yang menerjemahkan angan-angan dari sutradara menjadi gambar gitu loh. Dia yang akan membuat gambar dan bertanggung jawab terhadap gambar dari sebuah konsep film. Itu sinematografer gitu. Nah, sinematografi adalah ilmu yang mempelajari itu. Itu aja sih.
Nah, berarti sinematografi itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang gerak gambar ya, Pak? Atau cara bagaimana menangkap gambar gitu. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Nah, kalau kan sekarang nih lagi tren-trennya apa ya tentang sinematografi atau cara pengambilan gambar yang estetik. Nah, menurut Bapak sinematografi yang estetik itu kayak gimana sih, Pak? Sinematografi yang estetik. Maksudnya gimana? Iya, kita banyak sekarang istilah-istilah anak muda yang di kalangan anak muda kalau misalkan ngambil gambar itu yang estetik dong gitu dengan sudut pandang yang beragam gitu. Nah, sebetulnya gini, banyak kata kalimat atau kata sinematografi itu sekarang dianggapnya gampang gitu ya, karena dengan teknologi yang ada, jadi orang punya handphone pun punya kamera yang harga berapa 4 juta itu atau handphone yang 2 juta terus gambarnya dikasih warna dikit, kasih hitam atas bawah, terus kasih transisi yang ajaib itu yang was-was khusus yang bikin pusing, di color dikasih warna dikit gambarnya terus udah dibilang gua sinematik apa video gue sinematik gitu ya kan. Sebetulnya nggak semudah itu gitu loh. Maksudnya untuk membuat gambar-gambar yang sinematik itu nggak semudah itu. Artinya apa ya? Ya istilah sinematik sekarang tuh cuman dianggap cuman dipakai buat naikin harga aja. Misalnya pre-wedding sinematik gitu, tiba-tiba harganya beda dengan harga pre-wedding biasa. Gitu. Nggak juga sih sebetulnya kata sinematografi itu buat saya yang sudah bekerja sekian lama di film itu adalah sesuatu yang sangat berat, gitu. Itu sangat susah. Orang sekarang tuh dengan mudah bisa nyalain kamera, ngecetrek ada gambar aja, udah berani bilang gue DOP, gue sinematografer gitu. Padahal saya sendiri yang ya kurang lebih baru 30 tahun kali ya di film, itu belum berani untuk bilang saya ini DOP atau apalagi sinematografer, sorry. Karena sinematografer itu adalah level tertinggi dari camera department yang disusun oleh ICS, Indonesian Cinematographer Society gitu loh. Jadi nggak semudah itu sebetulnya menggunakan kata sinematografi atau apalagi sinematografer gitu kalau saya bilang. Nah, berarti penempatan kata sinematik itu perlu pembelajaran yang lebih luas lagi berarti ya Pak ya? Untuk memahami bagaimana cara membuatnya. Saya bilang sih ya, maksudnya nggak segampang itu kita bilang sinematik traveling video, sinematik sinematik apa gitu, nggak semudah itu gitu loh. Karena kalau saya sendiri bilangnya sih ya gampangnya sinematik itu adalah gambar-gambar video yang bisa dinikmati oleh orang banyak, bukan lo yang membuat nama sinematik itu gitu. Karena di YouTube banyak sinematik judul video sinematik itu cuma buat clickbait aja gitu. Nah, kemudian Bapak, kalau misalkan sinematografi itu sebenarnya ada tingkatan level-levelnya atau seperti apa gitu? Kalau menurut ICS ya, Indonesian Cinematographer Society itu sebetulnya ada, maksudnya untuk mendapatkan jenjang sebagai sinematografer itu mereka harus melalui tingkatan gitu. Pertama camera operator, kemudian diuji lagi menjadi DOP, kemudian baru diangkat bisa kalau misalnya sudah diakui baru diangkat menjadi sinematografer gitu loh. Jadi nggak sembarang orang bisa menamakan dirinya sinematografer secara resmi ya di Indonesia, karena kita punya asosiasi yang namanya ICS itu kalau di film ya, gitu. Dan saya sendiri belum menjadi belum berhak mengundang DOP sebenarnya gitu. Walaupun udah mengerjakan beberapa film, banyak film-film iklan gitu. Yang kemudian kalau misalkan tentang pengambilan gambar nih Pak ya, perbedaan antara sinematografi dengan videografi itu apa sih Pak?
Nah, sekali lagi saya bilang, orang yang bilang apa ya? Sebetulnya nggak ada bedanya. Maksudnya orang suka menganggap kalau sinematografi itu film, gitu ya. Videografi itu kelasnya di bawah gitu. Kalau saya nggak, videografi adalah sinematografi. Sekarang tuh sinematografi udah semua itu adalah videografi, karena videografi itu adalah film elektronik gitu. Basicnya kan video kan, dan sekarang kamera sudah elektronik semua, which is digital. Film-film sekarang udah nggak ada lagi yang pakai film celluloid, semua sudah pakai film digital, which is itu adalah videografi juga gitu loh. Jadi orang nggak bisa menganggap kalau videografi itu kelasnya di bawah, sinematografi itu kelas dewa gitu, nggak juga kalau saya bilang gitu. Karena ya itu bukan apa ya, maksudnya bukan perbedaan kalau saya bilang gitu. Tapi orang banyak menganggap kalau videografi itu ya film pendek masih dibilang videografi, tapi kalau film panjang itu orang bilang sinematografi. Kalau saya enggak, sama aja saya. Sorry ya kalau agak berisik ya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Berarti tidak ada perbedaan yang spesifik antara sinematografi dengan videografi. Kalau saya bilang, kalau saya melihatnya video dan film ya, maksudnya film dengan syuting dengan menggunakan film celluloid. Kalau video itu adalah sistem elektronik gitu loh. Itu kalau saya bilang itu hanya penamaan aja. Berbicara tentang sinematografi dan videografi tadi, apakah perangkat juga bisa membedakan antara keduanya, Pak? Atau semua perangkat bisa untuk dibuat sinematografi? Kalau alat saya bilang itu cuma tools ya. Jadi maksudnya itu adalah alat bantu gitu. Karena zaman sekarang semua yang bisa merekam gambar dan suara itu kita udah bisa membuat audiovisual kan. Maksudnya handphone juga bisa, kamera action cam juga bisa, terus apalagi ya kamera mirrorless atau DSLR itu bisa aja semua gitu loh. Artinya alat itu ya cuma sebagai alat bantu gitu maksudnya. Karena sekarang juga kan kita lihat Riri Riza dia bikin film dengan menggunakan handphone. Angga Dwi Sasongko juga pakai handphone dia bikin. Joko Anwar dia pernah bikin pakai handphone juga gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih alat nggak masalah gitu. Yang penting bagaimana kita memperlakukan alat kita gitu. Percuma maju kalau kita punya kamera 1 miliar harganya kayak Ari 35 itu, Ari 35 atau lebih 1 miliar lebih, tapi kalau kita nggak bisa makainya dan ininya ya sama aja dengan pakai handphone yang 2 juta. Saya bilang sih gitu. Jadi pada intinya sinematografi itu sama videografi itu adalah hasil ya, Pak ya. Tidak tergantung pada perangkat apapun atau pada alat apapun. Ketika orang itu orang itu bisa mengambil gambar dengan bagus, itu sudah termasuk dalam sinematografi dan videografi, Pak. Iya, saya bilang sih ya sebenarnya nggak apa ya, istilahnya bukan videografi dan sinematografi, apa ya, audiovisual, hasil dari audiovisual, saya bilang sih gitu. Hasil tentang audiovisual. Nah, sekarang loh Pak, tentang skill yang perlu kita kuasai nih, bagaimana sih sebenarnya seorang sinematografer atau videografer ini bisa menghasilkan gambar yang bisa dinikmati oleh orang? Yang pasti sinematografi apa ya, maksudnya sinematografi itu basicnya adalah fotografi.
ya kan? Kalau misalnya kita basic fotografi aja nggak tahu, gimana kita mau bikin gambar bagus gitu loh, ya kan? Basic fotografi itu yang pasti segitiga exposure itu harus tahu, ya kan? Kemudian komposisi itu harus tahu, harus paham, bukan tahu, harus paham semua, karena kalau tahu aja tapi nggak paham nggak ada gunanya gitu. Jadi apa namanya, itu harus dipahami semua gitu. Kemudian kalau mau meningkat ke cerita film, ya kita harus bisa membuat gambar yang kita buat itu bercerita, nggak hanya sekedar gambar aja gitu. Karena cara bertutur sinematografi ya, dari framing aja itu harus bisa bertutur. Penggunaan lensa itu juga harus bisa bercerita sesuatu, karena medium close up kayak gini itu bisa pakai lensa wide, bisa lensa 18, bisa lensa 24, tapi pakai lensa 200 juga, pakai lensa tele, pakai lensa 200, pakai lensa 600, itu bisa aja dengan frame size yang sama gitu. Tapi efek yang didapatkan kan beda gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jadi sinematografer, apalagi dengan bukan sinematografer itu ya harus tahu banyak banget yang harus diketahui gitu, nggak sekedar itu aja gitu. Pengetahuan tentang exposure, tentang apa namanya, lighting, karena lighting juga kan harus bisa bercerita kan. Maksudnya film horor beda, komedi sama film drama itu pasti beda gitu loh. Juga pengetahuan tentang warna gitu kan, kita cerita tentang gurun pasir nggak mungkin kita pakai warna biru gitu. Cerita di salju nggak mungkin kita pakai warna yang warm gitu kan. Nah itu warna juga harus tahu. Banyak deh yang harus diketahui, nggak sekedar nyalain kamera tuh cetrek ada gambar gitu loh. Itu tidak sesederhana itu berarti ya Pak, untuk nggak mempelajari sesederhana skill. itu kalau kita mau menjemput diri kita sinematografer atau DOP gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang menjadi sinematografer atau menjadi DOP, itu perlu berapa lama sih Pak belajarnya sampai kita bisa memahami tentang teknik-tekniknya? Lama atau sebentar itu relatif ya. Maksudnya ada teman-teman kita yang baru 5 tahun sudah jadi DOP, ada gitu. Tapi ada yang sekian puluh tahun juga. Saya sendiri nggak berani bilang saya DOP apalagi sinematografer gitu. Saya masih belajar, sampai sekarang masih belajar gitu. Dan banyak juga teman-teman DOP lama yang agak malas untuk belajar mempelajari Mohon maaf Pak, ini sinyalnya mungkin jadi agak nge-lag. Udah dia mandek gitu loh. Jadi Mohon maaf sebelumnya, mungkin Pak Beni sinyalnya hilang, jadi mohon tunggu sebentar ya. halo.
Iya Pak, ya. Maaf. Iya. Bentar. Sudah stabil ya Bapak ya? Halo. Iya, halo Pak. Kedengeran? Ya. Sudah. Nah, kan webinar ini mengangkat tentang sinematografi dengan tema How Filmmaking Can Change Your Life. Nah, menurut Bapak nih tentang pemahaman How Filmmaking Can Change Your Life ini seperti apa sih Pak? Gitu. Penjabaran dari Bapak sendiri gitu. Ya zaman sekarang ya video atau audio visual itu sudah amat sangat berkembang, ya kan? Maksudnya semua orang sudah bisa bikin video, maksudnya produk-produk audio visual ya, maksudnya bisa bikin film, bisa bikin apapun gitu kan. Nah, sebenarnya teknologi audiovisual ini bisa aja kita sekarang gunakan untuk menjadikan sebagai mata pencaharian gitu loh. Itu bisa jadi duit gitu, maksudnya aja menjadi duit, dan duitnya nggak kecil, gede banget gitu. Saya ada beberapa contoh teman-teman saya sendiri gitu. Ada satu namanya Ahmad Muzani, itu dari Jogja. Tadinya dia videographer wedding yang tiap hari dia update status waktu dia di Demak dulu. Itu tiap hari dia update status di Facebook. Gue nggak bisa jalan-jalan nih, gue nggak punya duit nih, gitu, ya kan. Nah terus kemudian dia suka belajar After Effects gitu ya, dia bikin sesuatu Avenger Goes to Jogja. Waktu itu zaman The Avengers, Endgame dan lain-lain itu, dia bikin iseng-iseng. Kemudian dari situ dia sempat viral. Kemudian ketika itu tahun 2017 atau 2018 gitu, ketika masa pandemi, orang lain nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa syuting, dia selalu up di statusnya Facebook ya, gue nggak bisa tidur nih, soalnya banyak banget kerjaan gue, udah 3 hari nggak tidur di depan komputer terus, gitu loh. Dia bekerja tetap dan sibuk, nggak bisa tidur, gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang dia udah kebeli rumah, kebeli mobil segala macem, gitu, udah punya rumah sendiri, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Satu lagi ada IG ininya Potolisius, Om Lukman. Gitu. Dia orang Surabaya, tadinya dia sempat depresi gitu, kemudian karena dia kehilangan beberapa saudaranya, kakaknya, kalau nggak salah kakaknya itu yang membimbing dia. Kemudian dia mencoba menjadi fotografer food, makanan UMKM gitu, dengan tarif 25.000 per foto, gitu. Kecil memang, tapi sekarang produk yang minta dia fotoin itu dari seluruh Indonesia ada kali, gitu loh. Dan dia sibuk banget. It is change, bisa berbuat. Dan sekarang dia udah mulai bikin video, gitu. Video tentang iklan-iklan untuk UMKM, gitu. Jadi audiovisual ini ya nggak cuman lu upload di TikTok terus joget-joget aja. Sebetulnya itu bisa buat kita hidup, gitu ya. Tapi kita jangan ngelihat ke atas ya, jangan ngelihat
Atta Halilintar, ya Ricis, siapa itu yang youtuber. Kalau kita lihatnya sekarang mungkin yang mereka udah jutaan followers gitu ya, dan subscriber. Tapi kita lihat mereka dulu dong, gitu kayak apa mereka berjuang dan mereka konsisten dalam bekerja dalam tanda kutip di YouTube gitu loh. Itu juga audiovisual kan. Ya itu gue bilang audiovisual sekarang tuh udah bisa untuk hidup. Itu kali ya. Berarti di era sekarang sebenarnya audiovisual ini bisa menjadi penunjang atau penopang kehidupan ya Pak ya? Dengan beragam kreativitasnya. Iya, pasti. Iya. Nggak cuma menopang ya, akhirnya ini bisa buat hidup. Gitu. Iya Pak. Nah, kembali lagi tentang pertanyaan tadi Pak, tentang skill nih Pak. Dan juga kemampuan menjadi seorang DUP atau sinematografi. Nah, alasan Bapak sebenarnya yang kan tadi Bapak sempat bilang saya tidak berani mengakui diri saya sebagai sinematografer. Sebenarnya apa sih Pak alasan terbesarnya? Padahal kan karya Bapak kita ketahui sangatlah banyak dan juga berhasil memukau masyarakat Indonesia. Seperti itu. Kalau saya bilang karena saya belum diapresiasi oleh institusi resmi di Indonesia ya, gitu loh. Film saya kemarin dapat award itu di Eropa, gitu, dan beberapa nominasi juga. Tapi saya juga nggak banyak bikin film dan yang bisa diapresiasi, gitu loh. Pekerjaan saya banyak itu pekerjaan pesanan. Kayak tadi banyak iklan mungkin di awal ya, itu bukan iklan dari acara ini gitu, itu karena karena itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan gitu. Jadi ya kalau kasarnya ya saya cuma ngerjain kerjaan-kerjaan pesanan orang aja gitu. Jadi gak ada karya, itu saya belum merasa punya, makanya saya belum berani bilang saya di DOP. Karena kan gini, bedanya orang yang DOP dari dunia iklan sama DOP dari dunia film kan beda. Iklan itu ya udah cuma bikin gambar yang disukain sama klien lo, gitu, pesanan yang mesen. Tapi kalau DOP film itu kita bisa mengonsep gambar yang akan kita lihat di film itu, gitu loh. Jadi dari konsep warna, dari konsep framing, dari konsep segala macam, gitu loh. Itu baru ya itu artinya itu karya, itu bukan pesanan, gitu. Itu yang mungkin saya belum berani bilang kalau saya ini adalah DOP, gitu. Baik, berarti cita-cita terbesar Bapak sebagai DOP itu adalah untuk diakui oleh instansi resmi berarti Bapak? Sebenarnya nggak gitu ya, maksudnya asal diapresiasi aja, gitu ya, diapresiasi oleh ya let's say sama teman-teman aja gitu. Sama teman-teman aja gue belum diakui gitu loh, bahwa gue ini sebagai DOP gitu loh. Gue nggak mau gue yang nyebut gue DOP gitu. Sementara orang lain apaan lu gambarnya busuk gitu loh. Lu bikin gambarnya busuk, apalagi ngapain lu nyari ngaku DOP gitu loh. Gua nggak mau gue yang mengaku DOP tapi orang lain nggak bisa mengakui itu gue DOP gitu. Gitu aja. Karena sinematografer di Indonesia pun itu cuma beberapa, dan itu adalah pengakuan, bukan mengajukan, tapi pengakuan dari ICS gitu loh. Gitu. Jadi bukan gue mau jadi sinematografer dong, gimana caranya? Enggak. Kalau sinematografer itu diakui. Kalau nggak salah cuma baru 15 atau berapa sinematografer di Indonesia, dan itu senior banget gitu. Nah, kalau misalkan gini Pak, tentang inspirasi Bapak
inspirasi Bapak, sosok inspirasi yang Bapak sukai nih sehingga Bapak termotivasi untuk menjadi seorang DOP itu siapa ya kira-kira? Mohon maaf Bapak masih termute. Oke, kalau saya DOP Indonesia itu Mbah Yadi Sugandi. Mbah Yadi Sugandi. Beliau adalah senior DOP Indonesia. Kalau saya ini yang bikin direkturnya Merah Putih. Terus pokoknya banyak deh yang sudah mendapatkan, dia udah mendapatkan citra berapa kali, sampai lupa. Kalau dari luar mungkin siapa ya, Roger Deakins sekali ya, itu juga bagus. Terus adalah beberapa di luar. Nah, selama Bapak berkiprah dalam dunia sinematografi nih, dalam dunia audiovisual, garapan mana yang menurut Bapak ini paling menantang? Dan tantangannya itu seperti apa? Sebetulnya setiap pekerjaan buat saya menantang. Maksudnya itu karena itu nggak ada kerjaan yang dari job ini sampai job ini beda sama gitu. Karena setiap lokasi akan punya tantangan sendiri-sendiri gitu loh. Jadi itu yang bikin saya suka di dunia film ini, karena setiap pekerjaan itu punya tantangan yang berbeda gitu loh. Nggak pernah ada yang sama setiap job, setiap pekerjaan ya. Dan lokasi shooting location buat saya itu adalah playground saya, itu arena bermain. Jadi saya nggak pernah merasa kalau lagi syuting itu saya nggak merasa bekerja. Saya merasa itu playground, saya bermain di situ, gitu. Jadi ya asik-asik aja. Nah, tadi kan saya sempat lihat ya Pak hasil karya Bapak tentang iklan, ada salah satu iklan yang latarnya itu tentang pegunungan. Nah, itu tuh benar-benar ke pegunungan atau mungkin ada di suatu pedesaan hanya ngambil lereng gunungnya aja tuh seperti apa? Yang mana nih? Yang Herbakov apa yang Pasifik? Yang sepeda? Yang Herbakov, Pak. Yang Herbakov itu kita syuting di sebentar lupa. Kalau nggak salah dari Sukabumi deh. Itu emang benar-benar perbatasan antara persawahan sama Gunung Salak. Gunung Salak atau gunung apa? Lupa saya. Pokoknya emang di kaki gunung. Kita masuk agak ke hutan sedikit. Medannya juga lumayan cukup berat. Tapi hasilnya lumayan asik gitu. Maksudnya cukup asik untuk tonton. Jadi itu bukan 3D, bukan green screen atau apa, tapi real shoot semua. Ya, sebenarnya ada nggak sih Pak pengalaman Bapak ketika syuting atau mengambil audiovisual ini di dalam pelosok atau pedalaman yang benar-benar, wah ini di mana nih gitu? Kita nggak sinyal susah atau aksesnya agak menantang seperti itu. Nah, kalau sinyal susah di basement juga sinyal susah. Jadi enggak. Ya, sebetulnya banyak ya, nggak bisa disebutkan satu-satu karena apa namanya? Ya masing-masing kerjaan sekali lagi itu punya tantangan sendiri-sendiri gitu. Ada yang tantangannya bisa dibilang gampang, ada yang cukup sulit gitu. Nggak pernah ada yang susah banget gitu, nggak bisa di ini kan. Kita itu beda. Makanya bedanya syuting film sama IO ya, untuk IO yang event organizer yang kayak konser gitu, itu kan one take okay semua, nggak bisa diulang gitu loh, ya kan. Kalau film itu semua bisa diakalin gitu. Untuk menjadi orang film yang baik itu kita harus bisa menjadi tukang tipu yang paling jago di dunia. Serius, kita harus lebih jago daripada pesulap. Pesulap kan kerjaannya ngebohongin orang. Nah, orang film itu harus lebih jago nipunya dari orang harus dari orang pesulap. Gitu loh. Gitu. Apapun yang
Jadi gini, to make people believe itu adalah tugas dari seorang pembuat film, gitu. To make people believe kalau apa yang lo lihat di layar itu adalah kenyataan, gitu. Ini gue baru nonton Black Panther, agak ketinggalan sih, tapi lumayan lah. Nah, itu kita harus make orang yang menonton itu harus percaya kalau misalnya ada loh Wakanda tuh di sana tuh ada negara yang namanya Wakanda, gitu. Kalau misalnya orang menonton terus ngelihat ular atau Raja Wali atau apa itu yang kayak di TV 1 itu, ya sinetron itu, kita ngelihatnya nggak percaya, ya udah itu nggak sukses berarti jadi orang film, gitu. Nah itu makanya kalau gue bilang ya udah kita harus jadi orang film penipu yang paling ulung di dunia. Itu salah satu tugas dari filmmaker. Kalau gue bilang gitu. Menjadi penipu yang ulung gitu ya. Tapi bukan berarti menjadi penipu beneran ya Pak ya? Enggak, jadi gini. Kita orang film ya, gue sukanya orang film itu gue jadi orang paling pintar. Kenapa? To make people believe tadi. Misalnya gini, kita mau cerita tentang penyakit. Ya, misalnya penyakit kanker. Nah, itu kita harus tahu benar sakit kanker itu penyebabnya apa, pengobatannya kayak apa, terus pokoknya segala macamnya gitu. Jadi orang yang melihat itu percaya gitu. Jangan sampai ntar dokter yang melihat, kalau dokter lulusan kemarin sore itu udah bisa ngebantah itu kankernya gitu, itu salah gitu. Atau misalnya tentang hukum gitu, hukum kita harus tahu hukumnya apa, pasal berapa, apa segala macam gitu. Kalau salah kita ketawain sama Hotman Paris gitu loh. Jadi kita harus tahu banget apa yang mau kita ceritain gitu. Makanya saya suka. Benar-benar perlu pemahaman dan pendalaman yang benar-benar ini, pembelajarannya benar-benar fokus gitu. Banget. Ya, keren Pak, keren. Nah, ada nih Pak, ada 2 pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya. Pertama, menurut Bapak nih Pak, tentang kan sekarang banyak nih produksi perfilman di Indonesia ini. Apalagi Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi green screen yang sekarang dirasa sudah cukup mumpuni gitu, sudah cukup maksimal. Nah, menurut Bapak, film mana hasil produksi Indonesia yang menurut Bapak ini bisa dikatakan terbaik? Ini pertanyaan paling berat. Gue nggak berani bilang mana yang terbaik, dan gue nggak berani bilang film Indonesia jelek gitu loh. Karena itu pekerjaan teman-teman gue semua, dan gue belum bisa bikin film kayak mereka gitu loh. Jadi gue nggak berani bilang. Tapi yang pasti diapresiasi oleh institusi yang namanya Festival Film Indonesia gitu. Jadi ya gue belum berani judge ini film paling baik, ini film paling jelek gitu. Tapi terus terang gue nggak berani nonton film Indonesia, itu aja. Berarti itu tergantung bagaimana penilaian tentang dari award-nya aja ya, menentukan ini yang terbaik itu dari award gitu ya. Iya, itu aja deh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, mungkin ini bukan sebuah pertanyaan tapi harapan dari kami tentang pesan Bapak nih untuk kami sebagai generasi muda yang ingin menjadi DOP. Langkah-langkah seperti apa yang harus kami persiapkan untuk bisa menjadi DOP atau sinematografi yang baik? Sebenarnya sekarang udah deket banget sama artinya kita harus tetap belajar, jangan kita puas apalagi begitu dapat award terus gue udah dapat award nih, gue udah jago gitu. Jangan gitu, terus belajar karena teknologi
kita sangat dekat sama teknologi. Teknologi itu setiap detik berkembang cepat gitu loh. Jadi kita harus update terus teknologi. Setelah itu ya latihan. Jadi nggak semudah itu puas dengan hasil yang kita dapat. Terus kalau saya bilang kenalkan diri lu pada dunia gitu. Bikin sesuatu terus upload di sosial media sehingga dunia kenal lu. Karena begitu lu upload di sosial media itu lu nggak cuma pamer ke tetangga lu, ke teman sekolah lu, tapi lu udah go internasional gitu. Semua orang bisa melihat karya-karya lu, semua orang bisa mengenal lu. Jadi ya udah kenalkan diri lu pada dunia. Terus ikutin video kompetisi yang luas, banyak banget. Itu ada Balinale, ada Lampung Film Festival, ada segala macam gitu. Sekarang lagi berlangsung Panasonic yang filmmaker atau VIFF gitu. Itu tahun ini jurinya Om Yandi. Karena biasanya kompetisi video itu jurinya orang-orang yang sudah di industri gitu. Jadi mereka bisa kenal sama lo gitu. Itu sih kalau saya bilang. Berarti dapat tarik kesimpulan ya Pak ya dari webinar sekarang bahwa perbedaan antara sinematografi dan videografi adalah hanya dalam teknik pengambilan gambarnya saja mungkin Pak. Dan juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, dan juga untuk menjadi seorang DOP tentunya harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencoba, terus harus pede dari karyanya ya Pak ya. Harus pede apa yang dihasilkan itu harus pede, dan juga mengikuti banyak kompetisi yang mungkin bisa mengangkat namanya sebagai seorang penghasil satu karya yang sama gini mungkin banyak-banyak nonton. Jadi lu tahu gambar lu tuh masih kurang bagus gitu. Kita harus ngerasa gitu terus. Jadi karena gini menonton itu sangat bagus untuk referensi, ya kan? Jadi begitu lu mau bikin gambar apa, lu udah punya referensi dari film ini, dari film itu gitu. Nontonnya tapi jangan kebanyakan nonton sinetron ya. Referensi lu cuma segitu-segitu aja gitu. Banyakin nonton film-film bagus itu aja. Nah, terakhir berarti pesannya dari Bapak itu harus sering-sering ke bioskop, lihat film-film yang dihasilkan. Nggak usah bioskop. Sekarang banyak OTT kok. Asal jangan nonton bajakan ya. Iya, itu. Para mahasiswa dimohon tidak menonton bajakan. Ya. Nah, sekarang masuk ke sesi terakhir ya Bapak. Kita akan bacakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peserta. Ini sekarang ada dari Novan Effendi. Pak izin bertanya katanya, kalau misalkan bukan jurusan audio video, apakah bisa menjadi videografi? Dan menggunakan software seperti apa agar bisa menjadi seorang videografi? Satu pertanyaan itu. Sebenarnya orang audiovisual tuh bisa dari mana aja, nggak perlu sekolah film. Ya kan? Teman saya ada yang jadi sutradara itu awalnya dia kuliah di NHI perhotelan, jauh kan, ekonomi banyak, dokter Tompi dia dokter tapi dia bisa bikin film dan bagus, fotografer pula gitu. Ya kan, terus juga jadi gini, color grader ya kan, orang yang grading peta. Color grader anak Indonesia pertama di Indonesia itu dia tadinya cuman OB di salah satu post house yang jadi yang punya color grading di Indonesia. Dia OB di situ, tapi dia mau belajar, akhirnya dia jadi color grader anak Indonesia pertama, gitu loh. Terus ada lagi di OP papan atas, dia tadinya driver di salah satu PH, tapi karena dia suka di kamera, dia bantu kamera, dia belajar di kamera, akhirnya dia jadi di OP papan atas di dunia iklan. Gitu. Jadi asal kita mau belajar,
ya itu bisa aja gitu loh. Kalau pakai software apa untuk edit, banyak software yang gratis gitu, maksudnya yang free, benar-benar free ya. Ada Film Hits, ada DaVinci Resolve, ada banyak kok, banyak bisa dicari gitu loh. Kalau bisa sih jangan pakai bajakan. Bajakan banyak yang mudah didapat ya. Premiere tuh di mana-mana bajakannya ada, tapi kalau misalnya biar kita berkah gitu ya, coba jangan pakai software bajakan. Itu aja. Berarti banyak-banyak mencoba, jangan takut buat mencoba gitu ya Pak ya. Dan mulai percaya diri dengan hasil sendiri, seperti itu ya Pak ya. Untuk menjadi seorang percaya diri boleh, asal jangan sok pede, jangan kepedean. Iya, jangan kepedean. Nah, itu. Dilanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Kenapa? Pertanyaan kedua. Mangga, silakan. Katanya, perkenalkan nama saya Diki dari Banten. Saya ingin bertanya perihal ide. Apakah harus ada alat yang mahal biar membuat film yang bagus atau bisa dengan alat sederhana? Wah, itu tadi udah dibahas nih Pak. Silakan Bapak dijawab. Gini, kalau misalnya saya tanya deh sekarang. Kalau ide ya, ide itu mahal atau murah? Coba. Kalau menurut saya itu ide sesuatu hal yang murah. Karena bisa diproduksi sendiri. Kalau saya bilang ide itu nggak ada harganya. Ide itu akan menjadi mahal ketika dia dieksekusi. Gitu. Itu akan jadi mahal. Gitu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya punya ide gitu ya. Tadi gimana pertanyaannya? Kok jadi hilang? Pertanyaannya gimana? Itu tadi pertama tentang ide dan kedua tentang sebentar. Alat. Membuat film bagus itu harus dengan alat yang bagus juga atau? Sebetulnya enggak ya. Enggak. Karena kita lihat, nonton deh filmnya Riri Riza. Itu bagus. Terus ada lagi filmnya entah Xiaomi, entah Huawei ya. Dia bikin film itu keren. Pakai handphone. Itu bagus. Gue yakin teman-teman di sini yang mendengarkan ini ya, itu nggak ada yang handphonenya nggak ada kameranya. Benar nggak sih? Semua handphone sekarang pasti ada kameranya. Just do it, bikin. Gitu. Kalau punya ide, tulis. Ide itu kan gampang datang, terus hilangnya juga lebih cepat lagi, ya kan? Dan gue yakin teman-teman di sini kalau misalnya lagi semedi pagi, itu pasti banyak yang bawa handphone, gitu. Dan ide cemerlang itu biasanya kalau lagi semedi pagi itu datangnya ini banget. Catetin semua, catetin. Jadi lu punya bank ide, gitu. Jadi kalau mau bikin sesuatu ya udah dari bank ide itu, gitu. Nah, teman-teman, kalau lagi semedi jangan lupa bawa catatan atau bukan note-nya. Iya, bukan note-nya. Dan jangan ditulis di kertas, sekarang udah nggak zaman. Ditulis di cloud. Gitu. Jadi bisa dibuka di mana aja. Betul. Nah, tadi ada pertanyaan tambahan gitu ya, Pak. Kalau misalkan nih kita bikinnya dari HP nih Kak gitu. Dari HP nih Pak. Ada nggak APK nih untuk ngeditnya gitu atau untuk pengambilannya yang supaya hasilnya bisa benar-benar maksimal gitu. Oke. Kalau mau syuting pakai handphone, jangan perlakukan handphone kalian sebagai handphone. Perlakukan handphone kalian sebagai kamera. Gitu, jangan mentang-mentang enteng bisa dilempar gitu ya udah handheld ya goyang semua, orang capek pusing nontonnya. Gitu loh. Jadi nggak kalau coba syutingnya pakai tripod rapi, terus komposisinya dijaga, terus lighting itu juga penting banget. Jadi nggak asal terang, nggak astrada kalau gue bilang, asal terang gambar ada, gitu. Lightingnya di konsep, terus framingnya di konsep, terus komposisinya di konsep. Jadi film itu nggak semudah apa yang kita lihat. Mungkin kalian lihat orang syuting bikin film
kalian lihat gampang, gue juga bisa deh. Percaya sama saya, bikin film itu nggak semudah apa yang kalian lihat. Susah banget. Makanya sampai sekarang saya nggak berani bilang gue DOP. Itu kenapa salah satunya. Itu. Karena framing aja nih ya. Framing aja nih, kalian lihat gambar saya gitu ya. Kamera di bawah, terus wide shot gitu. Kenapa? Itu juga harus ada konsep. Gitu. Ini gue taruh kamera di bawah, kenapa gue nggak taruhnya gini, ya di sejajar gini. Itu karena biar gue kelihatan lebih gagah. Gitu. Karena kelihatannya dari bawah. Kan kalau raja kan ditaruhnya di atas gitu ya. Rakyatnya di bawah semua, presiden, pidato harus di atas gitu. Kalau misalnya gue taruh begini ya, gue kayak koruptor yang ketangkep di KPK karena kesannya gue kalian di atas saya dan lu ngelihat ke bawah gitu loh, gitu. Itu harus ada konsepnya, nggak sembarang gitu. Ini karena dadakan aja, jadi gue nggak bisa menggunakan lensa dan lain-lain ya, karena jadi paksa pakai handphone aja, ya maaf gitu, kurang lebih gitu. Nah ini Pak, ada 3 pertanyaan terakhir mungkin ya, karena setelah ini kita akan tutup. Nah, satu pertanyaan pertama itu dari Nadia. Saya izin bertanya, saya punya sedikit keterbatasan dalam pengambilan video karena harus menggunakan satu tangan. Nah, beliau minta tips agar pengambilan shootnya bisa dengan hasil yang bagus. Seperti itu. Karena ada tripod. Gini. Keterbatasan punya satu tangan itu adalah kelebihan. Saya punya teman, sahabat, saudara, orang gila, saya bilang, Bang Zul, orang Banyuwangi almarhum, Bang Zul. Tahu dia difabel, nggak punya kaki, nggak punya tangan sampai segini dua-duanya, tapi dia adalah seorang fotografer. Gitu. Jadi kalau cuma punya satu tangan, itu belum apa-apa dibanding dia. Dan dia fotografer hebat. Gitu. Sayang sekarang udah almarhum. Silakan cek sendiri IG-nya Bang Zul. Gitu ya. Kalau saya bilang it's not keterbatasan, itu adalah kelebihan kamu. Gitu. Teknologi udah banyak, tripod ada. Kalau misalnya ya jangan ngerasa terbatas karena nggak ada apa-apa. Gitu, justru keterbatasan itu akan menjadikan kreativitas kita akan jauh lebih berkembang. Gitu. Kalian bilang gua nggak punya lighting segala macam. Kita semua dikasih lighting yang paling bagus oleh Allah. Matahari. Matahari is the best lighting in the world. Nggak ada yang bisa nyaingin itu. Kalau kita bisa menggunakan matahari itu sebaik mungkin, itu akan bagus gambarnya. Saya suka banget jadikan matahari sebagai backlight. Nggak ada lampu yang bisa menggantikan itu. Bagus banget. Gitu. Asal kita tahu jamnya. Gitu. Ya kita gunakan apa yang ada di depan kita. Gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita bikin film, ya, terus budget ada orang ngasih duit, nih Ben, lu bikin film deh, terserah lu budget lu berapa, open deh, mau 3 triliun kayak, mau 6 triliun gitu, terserah lu deh, habisin deh gue. Terus hasilnya bagus, itu biasa banget. Gitu. Biasa banget, semua film bagus pasti mahal, gitu ya. Tapi kalau kita bisa bikin film yang bagus, ya, dengan budget apa adanya, dengan equipment apa adanya, dengan segala keterbatasan apa yang kita punya, dan hasilnya bagus, itu baru luar biasa. Itu yang harus kita capai. Gitu. Jangan mau biasa-biasa aja. Ini tuh.
Ada suaranya kenapa nih? Headset gua apa? Ya ini tadi Sorry. Pak. Berarti kesimpulannya keterbatasan adalah kelebihan yang benar-benar bisa dimaksimalkan ya Pak ya? Iya. Kalau saya bilang ya. Mari kita lanjut ke pertanyaan 2 terakhir dari Hasna Sarin Utami. Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Hasna. Untuk membuat film dari HP, hal-hal terpenting yang harus diperhatikan itu apa? Sehingga hasilnya bisa bagus. Kalau saya bilang, pertama yang pasti konsep. Sama-sama media. Konsep kita harus kuat. Ya. Terus jangan perlakukan handphone sebagai handphone. Perlakukan itu sebagai kamera. Terus kita tahu lensa handphone itu pasti lebar, gitu. Nah, jangan berharap mau bikin gambar bokeh dan lain-lain. Itu kecuali kalau kameranya iPhone 14, ya. Tuh gambarnya bagus banget. Tapi kalau kayak handphone kayak saya yang harganya cuma 2 juta, ya udah kita bikin itu sebagai konsep, gitu. Wide angle sebagai konsep. Lalu perhatikan komposisi. Komposisi itu penting banget, pelajari deh. Ada rule of third, ada segala macam leading lines, ada headroom, ada segala macam. Gitu. Jangan motret kayak turis Belanda. Kalau gue bilang turis Belanda tuh turis Belanda kan kakek-kakek sama nenek-nenek ya kebanyakan. Terus mereka motret, ya udah asal ada gambar. Gitu. Nanti mereka akan cerita. Enggak, kita harus kuat, konsep kita harus kuat, gitu, dengan gambar. Komposisi, lighting juga perhatikan. Ya, perhatikan lighting. Jadi jangan asrada kayak gini aja, asal terang gambar ada, tapi coba kita konsep. Sekali lagi konsep. Gitu. Berarti susah, memperbaiki. Kan? Iya, susah. Berarti yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah konsepnya harus seperti apa, gitu. Mau kayak gimana sehingga hasilnya mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan terakhir. Sebelum Bapak nanti memberikan closing statement, katanya izin bertanya Pak, apakah kualitas kamera HP dengan kamera film itu berbeda? Karena zaman sekarang sudah ada kamera HP yang kualitasnya itu 108 megapiksel. Apakah itu kualitasnya sama atau setara? Dan juga apakah ada nggak media publikasi yang lain selain sosial media? Gitu. Karena sosial media dirasa kurang cukup. Mungkin itu. Sosial media kurang apa? Kurang cukup? Iya. Yeah. Kenapa kurang cukup? Sosial media bisa dilihat oleh seluruh dunia loh. Gitu. Cuman mungkin karena kamu ngerasa followers-nya atau subscriber-nya nggak banyak. Jadi frustasi. Which is dapetin subscriber atau followers not that easy gitu. Nggak segampang apa yang ini. Kalau mau gampang ya beli aja. Itu banyak kok di Tokopedia subscriber beli atau follower beli. Gitu. Saya rasa salah satunya adalah kalau nggak mau ikut sosial media, ikut kompetisi videografi. Gitu. Dengan begitu kalian bisa mengukur apakah saya sudah pantas diapresiasi oleh orang lain. Dan jangan disimpan karya-karya kita, jangan cuma disimpan di hard disk, percuma gitu, cuma mau bapak kita yang lihat gitu. Terus kalau secara kualitas handphone dan kamera yang maksudnya handphone dengan let's say kita bilang iPhone 14 13 sudah bagus banget kok gitu. Tapi ketika kita bandingkan dengan kamera 1M ya, kamera film 1M dengan lensa yang bagus-bagus, kalau untuk dilihat di handphone aja ya sama. Tapi kalau begitu kita lihat di layar itu akan kelihatan gitu, karena 105 megapiksel di handphone itu pikselnya kecil-kecil banget. Sementara kalau misalnya di sensor yang
let's say sensor full frame atau sensor Super 35 itu pixelnya cukup besar dan cukup bisa mengcapture gambar dengan baik gitu. Handphone juga ada yang 4K sekarang ada gitu loh. Tapi sekali lagi itu sensor handphone kan amat sangat kecil gitu loh. Handphone sekarang paling gede kalau nggak salah juga setengah inch belum ada, yang seperempat inch belum ada gitu loh. Jadi masih adalah pasti bedanya. Kalau misalnya kita blow up di layar yang gede gitu. Tapi kalau untuk handphone kalau untuk ditonton di handphone aja atau tonton di TV aja itu masih bisa aman. Atau apalagi di monitor yang nggak terlalu bagus itu masih aman-aman aja. Gitu. Saya bilang sih gitu sih. Terima kasih Bapak Beni Kadaharyanto yang sudah memberikan waktunya dan juga jawaban-jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih juga ilmu dan pengalamannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kami untuk semakin meningkatkan kualitas diri. Untuk sama-sama, terima kasih. Ya, pada Bapak Beni mungkin waktu memberikan materinya sudah cukup. Dan closing statement dari saya adalah jangan pernah malu untuk berkarya, terus meningkatkan skill dan kualitas diri, dan cari celah agar karya kita bisa diakui oleh banyak orang. Saya Aditya Dwi Purnama, selaku moderator, undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemateri dan untuk Kakak Aditya untuk waktunya. Terima kasih. Dan sekarang untuk sesi pemberian sertifikat untuk narasumber atau pemateri. Dan selanjutnya akan penyerahan sertifikat untuk volunteer juga. Baik, baik, terima kasih banyak kepada Pak Beni Kadaharyanto yang telah memberikan materi buat kita semua, khususnya keluarga Piskam Akademik ini. Sangat-sangat berterima kasih kepada Om Ben yang telah memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan harapan saya dari webinar pada malam ini teman-teman semua bisa menjadi seorang filmmaker ya, yang bisa melihat Om Ben sebagai role model ya. Jadi bisa menjadi tujuan buat tahun depan. Kira-kira nih tahun depan 2023 challenge apa nih yang akan teman-teman lakukan dan tantangan apa yang akan teman-teman hadapi untuk menggapai impian teman-teman. Nah, saya sebagai founder Piskam Academy dan selaku ketua panitia acara ini sangat berterima kasih kepada Pak Beni dan mohon maaf bila ada kekurangan dari kami para panitia semua. Terima kasih banyak sekali lagi Om Ben. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline langsung, bertemu langsung di dunia nyatanya langsung gitu kan, nggak hanya sekedar di dunia maya. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin. Insya Allah tahun depan 2023 Piskam Akademik akan terus mengundang pemateri-pemateri untuk keluarga Piskam agar teman-teman di sini semuanya bisa terus belajar ya, mau itu dari video editing, mau itu dari desain grafis, mau itu dari ilustrator. Insya Allah kita semua siapkan buat teman-teman yang pastinya akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih lagi sekali lagi buat Pak Beni. Saya ucapkan jazakallah khairan kasiron yang telah mengisi materi hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Om Ben. Ini jadi pengalaman yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dikembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih untuk Kak Muhammad Faris sebagai selaku founder. Dan selanjutnya kita akan sesi dokumentasi ya kawan-kawan ya. Sorry, saya ada yang ketinggalan, belum berikan pemberian sertifikat untuk volunteer ya. Iya, yang sertifikat untuk volunteer. Tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk tim volunteer ya, yang sudah memberikan semua waktu dan tenaganya untuk acara ini. Luar biasa sekali ya. Pertama, kepada Kak Ahmad Nur Faiz Eka Permana, sekarang sebagai selaku MC. Lalu kepada editor video kepada Teh Lydia Warfaningsih. Lalu kepada Kak Arif Khairul Falah ya, yang sudah melakukan banyak promosi juga untuk acara ini, khususnya kepada tim B3 Production. Terus ada Kak Yuni Adam, terima kasih juga sekali lagi Teh Yuni Adam. Terus ada Kak Nidatul Inayah, saya ucapkan terima kasih. Lalu ada Kak Titis Dewi Sekarningrum, dan ada Kak Salsabila, dan yang terakhir yang pastinya yang sekarang saat ini menjadi moderator Aditya Dwi Purnama yang sudah sangat luar biasa membantu acara ini dan meramaikan, juga memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya juga sangat luar biasa dari Pak Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang baru sesi dokumentasi. Dokumentasi. Kameranya dibuka ya semuanya? Ya, kameranya dibuka ya semuanya. Oke, udah semuanya dibuka. Ya, kita dokumentasi dulu sebentar. Nah, sekali lagi itu gak kerasa dia. Cis, gilang kek. Bisa sekali. Oh iya, yang saya sekali lagi tetap nggak apa-apa. 1. Ya Baba dulu dong. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih banyak semuanya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Beni, jazakallah khairan katsiran. Makasih sudah diundang. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan dulu. Tunggu.